Indonesia, keindahan dan kekayaan alammu, tidak ada yang meragukan itu. Kau lahir dari sejarah perjuangan yang panjang hingga ke merdeka saat ini. Dulu masyarakatmu selalu bersatu, saling tolong-menolong, dan saling berjuang untuk membangun negeri. Kini entah apa yang sedang terjadi. Indonesia, negeri kesatuanku. Begitu banyak yang ingin membelahmu. Indonesia, negeriku. Sudah puluhan tahun umurmu, tetapi masih banyak penghunimu yang tidak bisa merasakan kekayaan alammu. Mereka yang berkuasa dan diberi amanah oleh rakyat. Mereka yang menebarkan janji-janji seperti kacang yang lupa pada buahnya. Kini bumiku sedang berduka. Kini Ibu Pertiwi sedang merintih oleh lara yang tak kunjung pulih. Tanah-tanah menjadi pusara oleh manusia-manusia yang hilang nyawa. Satu persatu hari telah berlalu. Hari-hari dipenuhi dengan rasa khawatir. Tetap saja derita ini semakin menggebu. Seolah amukan yang tak bisa dihentikan, menuju siapa saja tanpa bisa dikendalikan. Semua upaya sudah dilakukan. Terlihat jelas, jiwa-jiwa semakin kesulitan. Semakin banyak jiwa yang kelaparan. Tak ada yang tahu sampai kapan bisa mengubah keadaan. Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pasar narkotika terbesar di Asia? Ya, memang masalah narkoba ini sudah menjadi masalah serius di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Dan sekarang Indonesia merupakan negara yang darurat akan narkoba. Kenapa demikian? Karena narkoba bisa menembus lapisan masyarakat dari yang rendah hingga yang tinggi. Lalu, narkoba merusak generasi bangsa. Kita bisa lihat sendiri bahwa negara tidak main-main dalam memberantas narkoba. Sudah banyak aparat menggagalkan kasus penyelundupan narkoba dan memberantas bandar-bandar narkoba. Seperti berita yang kita lihat sekarang ini. Visual yang Anda saksikan adalah rekaman video ketika petugas BNN menghentikan satu minibus yang ditumpangi para pelaku narkoba di kawasan Tanah Datar, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, BNN menyita 20 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 20 kg. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 pelaku lain di kawasan Aceh Utara. Dari hasil penggeledahan diketahui ada lahan kosong di belakang rumah salah satu pelaku yang dijadikan tempat untuk mengubur narkoba. Menurut keterangan Deputi Bidang Pemberantasan BNN, total 32 kg sabu yang disita dari 5 pelaku di Sumatera dan Aceh. Kita ketahui sendiri narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika dan zat-zat berbahaya sering disebut dengan NAPZA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi fokus Presiden Joko Widodo sejak awal era kepemimpinan. Sejalan dengan pernyataan Presiden yaitu Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional atau disebut dengan BNN sebagai lembaga negara yang mengemban tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, bekerja lebih keras untuk keluar dari kondisi darurat tersebut dengan langkah strategis yaitu melakukan tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Berikutnya, Polda Kalimantan Utara menggagalkan upaya peredaran narkotika jaringan internasional. Pelaku ditangkap saat akan membawa sabu seberat 126 kg ke wilayah Kalimantan Timur. Apa ini? Apa ini? Kau nggak tahu?
Dua pengedar narkoba tak berkutik saat polisi menangkap mereka di salah satu hotel di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari tangan mereka, polisi menyita 100 kantong narkoba yang dikemas dalam minuman teh Cina buatan Malaysia untuk mengelabui polisi. Polisi pun melakukan rilis di Mapolda Kalimantan Utara dengan memperlihatkan ratusan bungkus sabu dengan total 126 kg sabu. Kau tungguin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Nah, sampai. Sudah tidak asing lagi jika kita mendengar kabar berita tentang artis yang mengkonsumsi narkoba. Begitu banyak di Indonesia artis yang terjerat dengan gelapnya dunia narkoba. Dan untungnya BNN tidak pandang bulu dalam memberantas kasus narkoba. Tidak main-main, kasus narkoba meningkat selama masa pandemi. Dalam situasi di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini, peredaran dan pengguna narkoba di ibu kota justru meningkat pesat. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan kenaikan penyebaran narkotika disertai dengan kebutuhan tinggi yang datang dari masyarakat. Mungkin masyarakat kita di masa pandemi ini ada rasa jenuh dan hal-hal yang lain yang mengganggu psikologinya. Salah satu kendala dalam pemberantasan narkoba ini yaitu karena Indonesia memiliki garis partai yang panjang sehingga belum semuanya dapat terawasi instansi pemerintah. Banyaknya pelabuhan laut kecil di Indonesia memang menjadi tantangan sekaligus ancaman terhadap masuknya narkoba melalui jalur laut. Maka itu diperlukan kerjasama setiap stakeholder baik instansi pemerintah swasta maupun masyarakat untuk memberantas penyebaran narkoba ke Indonesia. Lalu bagaimana kita sebagai warga negara yang baik dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba? Ayo simak video motion berikut ini. Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Kebayang gak sih, kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba marah-marah gak jelas cuma gara-gara alasan sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi, menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit. Ya, banyak caranya. Misalkan, sekali-sekali video call sama teman-teman. Bisa sekedar nanya kabar atau ngebahas film terbaru. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng. Atau bikin sesi julid.
Maksudnya, diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng teman-teman. Atau bisa juga bareng teman-teman di tempat kerja, ngelakuin aktivitas bareng di luar rumah, seperti kues bareng. Tentu, sambil tetap ngikutin protokol kesehatan ya. Terus, kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa, kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh